Krisis dalam keluarga kerajaan Inggris, dugaan pelanggaran Putri Anne terhadap Meghan Markle, dan skandal yang mengancam kejatuhan pasangan Sussex. Keluarga kerajaan Inggris sekali lagi berada di pusat badai media dan politik yang dapat menjadi salah satu krisis terdalam dalam sejarahnya baru-baru ini. Laporan dari kalangan yang dekat dengan monarki menunjukkan bahwa Putri Anne, salah satu tokoh yang paling dihormati dalam institusi tersebut, diduga sedang melakukan serangkaian langkah strategis yang dapat menghalangi upaya rekonsiliasi antara Duke dan Duchess of Sussex dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Sementara itu, Meghan Markle menghadapi tekanan hukum, masalah keuangan, dan rumor tentang stabilitas pernikahannya dengan Pangeran Harry, menciptakan skenario yang jauh berbeda dari kisah dongeng yang dimulai dengan pernikahan mereka pada tahun 2018. Menurut berbagai sumber yang terkait dengan lingkaran kerajaan, Raja Charles III telah menunjukkan minat dalam beberapa bulan terakhir untuk membangun kembali hubungan dengan putra bungsunya, Pangeran Harry, dan menjalin kontak yang lebih dekat dengan cucu-cucunya, Archie dan Lilibet. Namun, niat ini dilaporkan mendapat penentangan keras di dalam keluarga itu sendiri, yang diduga dipimpin oleh Putri Anne. Dikenal karena keterterusannya dan pembelaannya yang teguh terhadap tugas kerajaan, Anne dikatakan telah mempertahankan sikap skeptis terhadap Meghan Markle sejak awal. Para ahli kerajaan menunjukkan bahwa selama bulan-bulan pertama aktris Amerika itu sebagai anggota keluarga kerajaan, Meghan meminta nasihat dari Putri Anne untuk lebih memahami peran institusional barunya. Menurut analis kerajaan, tanggapan Anne jelas dan tegas. Ia percaya bahwa menjadi bagian dari monarki harus dipahami sebagai pengabdian kepada negara, bukan sebagai platform untuk mencapai ketenaran atau mengkonsolidasikan merek pribadi. Namun, Meghan tampaknya memilih strategi yang berbeda, berfokus pada proyek media, produksi audiovisual, dan mengembangkan citra publiknya. Seiring waktu, perbedaan ini dikatakan semakin intensif. Partisipasi pasangan Sussex dalam wawancara Oprah Winfrey, serial dokumenter Netflix mereka, dan penerbitan memoir Pangeran Harry, Spare, ditafsirkan oleh beberapa anggota keluarga kerajaan sebagai pengungkapan berlebihan atas masalah pribadi. Sumber-sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan menyatakan bahwa Putri Anne menganggap tindakan ini sebagai pengkhianatan terhadap warisan Ratu Elizabeth II, yang telah menyambut Meghan dengan keterbukaan yang luar biasa dan bahkan memberikan fleksibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pendatang baru di lembaga tersebut. Lebih lanjut, Putri Anne dilaporkan telah memperkuat aliansinya dengan Ratu Camilla dan Pangeran William, menciptakan blok kekuatan di dalam monarki yang akan mempersulit setiap upaya rekonsiliasi. William sebagai pewaris langsung tahta memiliki pengaruh yang cukup besar atas keputusan strategis raja, yang menambah bobot signifikan pada sikap kolektif ini. Penentangan Putri Anne sangat signifikan mengingat reputasinya yang tanpa celah di dalam monarki. Dianggap sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling rajin bekerja, ia melakukan ratusan tugas resmi setiap tahun, menjaga profil rendah yang berfokus pada pelayanan publik. Kehidupan pribadinya juga ditandai oleh momen-momen sulit, termasuk pernikahan yang gagal dan pengawasan media yang konstan selama masa mudanya. Namun, Anne tidak pernah menggunakan posisinya untuk keuntungan komersial atau secara terbuka menyatakan keluhan tentang peran institusionalnya yang telah memperkuat citranya sebagai simbol pengabdian kerajaan. Sebaliknya, para kritikus Meghan berpendapat bahwa Duchess mengadopsi strategi yang lebih berorientasi pada hiburan dan industri media yang telah memicu ketegangan dengan elemen-elemen yang lebih tradisional dalam monarki. Meskipun ketegangan keluarga mendominasi berita utama, Duke dan Duchess of Sussex juga menghadapi kesulitan terkait yayasan amal mereka, Archewell. Laporan terbaru menunjukkan bahwa organisasi tersebut mungkin sedang diselidiki oleh otoritas AS karena penyimpangan keuangan atau masalah administrasi. Laporan yang diterbitkan oleh berbagai media menunjukkan bahwa catatan keuangan yayasan tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan transparansinya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang kemungkinan sanksi.
Kemungkinan audit saja telah menimbulkan kekhawatiran di antara para pendukung dan penentang pasangan tersebut. Situasi ini diperparah oleh gugatan jutaan dolar yang dihadapi Meghan Markle terkait salah satu proyek audiovisualnya yang menambah tekanan media dan hukum pada kehidupan pribadi dan profesionalnya. Akumulasi kontroversi mengancam untuk merusak citra publik yang telah dibangun pasangan Sussex sejak kepergian resmi mereka dari keluarga kerajaan pada tahun 2020. Keputusan mereka untuk menjadi independen justru bertujuan untuk menghindari kontrol institusional dan mengembangkan proyek mereka sendiri di Amerika Serikat. Namun, kesulitan saat ini dapat memengaruhi kredibilitas mereka sebagai figur publik dan filantropis. Pada saat yang sama, beberapa laporan sensasional menunjukkan bahwa hubungan Harry dan Meghan sedang mengalami masa sulit karena tekanan media dan keuangan. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi masalah perkawinan, paparan terus-menerus terhadap kehidupan pribadi mereka memicu spekulasi tentang stabilitas pasangan tersebut. Pada tahun 2024, Archewell Foundation yang didirikan oleh Pangeran Harry dan Meghan Markle setelah kepergian mereka dari keluarga kerajaan Inggris telah menjadi pusat badai media dan keuangan yang semakin besar. Dokumen keuangan baru telah mengungkapkan angka-angka yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis, pakar filantropi, dan badan pengatur yang memicu keraguan tentang keberlanjutan ekonomi, transparansi, dan manajemen internal organisasi tersebut. Menurut catatan keuangan untuk tahun 2024, Archewell melaporkan total pengeluaran hampir 7,5 juta dolar Amerika Serikat, sementara sumbangan yang diterima selama periode yang sama hanya mencapai 3,1 juta dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, hanya 1,8 juta dolar Amerika Serikat yang didistribusikan sebagai hibah untuk proyek-proyek amal. Angka-angka ini menyiratkan bahwa yayasan tersebut menghabiskan lebih dari 2 kali lipat dari yang dikumpulkan dan bahwa kurang dari seperempat anggarannya dialokasikan langsung untuk program bantuan sosial. Situasi menjadi lebih mengkhawatirkan ketika menganalisis evolusi pendapatan. Kontribusi menurun tajam dibandingkan tahun sebelumnya, turun dari sekitar 3,96 juta pound sterling pada tahun 2023 menjadi hanya 1,57 juta pound sterling pada tahun 2024. Penurunan ini telah menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas keuangan Archewell dan kepercayaan para donatur terhadap organisasi tersebut ya. Salah satu aspek paling kontroversial yang terungkap dalam laporan tersebut adalah ketergantungan yang jelas pada satu donor besar. Dokumen publik menunjukkan bahwa hampir 2 juta dolar Amerika Serikat dari total donasi pada tahun 2024 berasal dari kontribusi yang disalurkan melalui Silicon Valley Community Foundation. Beberapa kritikus berpendapat bahwa kontribusi ini dapat dikaitkan dengan dermawan anonim yang sama yang pada tahun 2021 dilaporkan mentransfer 7,5 juta dolar Amerika Serikat ke Archewell secara diam-diam. Ketergantungan yang besar pada satu sumber pendanaan ini menciptakan kerentanan struktural, karena penarikan dukungan tersebut dapat sangat membahayakan operasional organisasi. Pada akhir tahun 2024, yayasan tersebut juga mencatat peningkatan kewajiban lebih dari 600.000 pound dibandingkan tahun sebelumnya. Kombinasi peningkatan pengeluaran, penurunan pendapatan, dan peningkatan utang ini membingungkan para pengamat di sektor amal yang percaya bahwa lintasan keuangan Archewell menunjukkan tanda-tanda bahaya yang sulit diabaikan. Masalah regulasi juga dengan cepat muncul. Pada Mei 2024, California Registry of Charities and Fundraisers menyatakan Archewell lalai karena gagal membayar biaya tahunan dan menyerahkan laporan yang diperlukan. Selanjutnya, Jaksa Agung California Rob Bonta mengeluarkan pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa informasi perpanjangan yayasan tersebut tidak lengkap. Catatan negara menunjukkan bahwa perpanjangan resmi terakhir adalah pada Mei 2023, yang berarti organisasi tersebut untuk sementara kehilangan kemampuannya untuk mengumpulkan dana.
Harry dan Meghan menanggapi tuduhan tersebut dengan mengklaim bahwa masalah tersebut berasal dari cek yang hilang di pos. Bahkan, Gubernur California Gavin Newsom meremehkan masalah tersebut, menyebutnya sebagai kesalahan administratif sederhana yang dibesar-besarkan oleh media. Namun, bagi banyak pengamat, episode ini menambah pola keputusan administratif yang dipertanyakan. Kontroversi semakin intensif ketika Archewell menarik pendanaan dari Milwaukee Muslim Women's Coalition dengan alasan kekhawatiran terkait dugaan ujaran kebencian. Organisasi yang terkena dampak menanggapi dengan menuduh yayasan tersebut meninggalkan perempuan pengungsi Afghanistan yang bergantung pada sumber daya tersebut, yang menimbulkan badai media dan merusak reputasi organisasi tersebut. Krisis ini sangat pelik karena Harry dan Meghan telah membangun citra publik mereka berdasarkan nilai-nilai transparansi, tanggung jawab sosial, dan filantropi modern. Selama bertahun-tahun, pasangan ini telah mengkritik dugaan ketidaktransparan keuangan keluarga kerajaan Inggris dan menampilkan diri sebagai model alternatif yang berbasis pada akuntabilitas. Namun, keraguan saat ini seputar pengelolaan keuangan Archewell tampaknya mencerminkan kritik yang sama persis yang dilontarkan Sussex terhadap monarki. Para ahli keuangan yang telah menganalisis dokumentasi publik telah menunjukkan beberapa indikator yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah rasio antara pengeluaran operasional dan bantuan langsung. Dalam bidang filantropi dianggap sehat jika antara 65% dan 75% anggaran dialokasikan untuk program sosial. Dalam kasus Archewell, angka tersebut hampir tidak mencapai 24%. Laporan tersebut mencerminkan pengeluaran tinggi untuk gaji, konsultasi, perjalanan, dan biaya administrasi yang membuat beberapa kritikus berpendapat bahwa yayasan tersebut mungkin lebih berfungsi sebagai struktur pekerjaan untuk rekan dekat daripada sebagai badan amal tradisional. Konteksnya sangat rumit bagi pasangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Harry dan Meghan telah menghadapi berbagai tantangan profesional, termasuk berakhirnya kesepakatan mereka dengan Spotify lebih awal, ulasan yang beragam untuk produksi Netflix mereka, dan spekulasi terus-menerus tentang bagaimana gaya hidup mewah mereka di Montecito, California dibiayai. Potensi penyelidikan pajak atau regulasi dapat merusak kredibilitas publik mereka secara serius. Lebih lanjut, analis media telah mulai berspekulasi tentang potensi dampak pribadi dari krisis ini. Sumber yang dekat dengan pasangan tersebut mengindikasikan bahwa Harry telah menunjukkan keterlibatan emosional yang lebih besar dengan Archewell, memandangnya sebagai perpanjangan dari warisan kemanusiaan ibunya, Putri Diana. Skandal yang melibatkan yayasan tersebut dapat menjadi pukulan pribadi yang signifikan baginya. Bagi Meghan, yang telah menghadapi pengawasan media yang intens selama bertahun-tahun, skandal lain dapat mendorong penilaian ulang profil publiknya atau bahkan memperburuk pernikahan mereka. Situasi ini juga menyoroti kesulitan yang melekat pada strategi yang diadopsi oleh Sussex setelah mundur dari tugas kerajaan mereka. Pasangan tersebut berupaya mempertahankan prestis dan pengaruh yang terkait dengan monarki, tetapi tanpa batasan institusional. Namun, beroperasi sebagai warga negara biasa berarti tunduk pada kontrol regulasi, pajak, dan hukum yang sama menuntutnya. Seolah krisis keuangan belum cukup, Meghan Markle juga menghadapi gugatan yang berpotensi bernilai jutaan dolar terkait acara Netflix-nya With Love, Meghan. Gugatan tersebut diajukan oleh Robin Patrick, seorang wanita penderita diabetes dari Maryland, yang mengklaim telah menderita cedera serius setelah mengikuti resep garam mandi buatan sendiri yang ditampilkan dalam acara tersebut. Menurut penggugat, formula tersebut termasuk garam Epsom, garam Himalaya, minyak arnika, dan minyak lavender tanpa peringatan yang jelas tentang potensi risiko kesehatan. Salah satu episode paling sensitif melibatkan gugatan yang diajukan oleh Robin Patrick, seorang wanita penderita diabetes dari Maryland yang mengklaim telah menderita cedera serius setelah mengikuti resep garam mandi yang ditampilkan dalam acara Netflix With Love, Meghan. Menurut pengakuan Patrick,
Campuran tersebut yang termasuk garam Epsom, garam Himalaya, minyak arnika, dan minyak esensial lavender menyebabkan luka bakar parah yang kemudian berkembang menjadi ulkus yang menyakitkan yang menurutnya belum sembuh. Penggugat menuduh Meghan Markle melanggar kewajibannya untuk berhati-hati dengan tidak memperingatkannya tentang potensi risiko penggunaan garam mandi tersebut, terutama bagi penderita diabetes. Para ahli medis menunjukkan bahwa pasien diabetes sering mengalami kulit kering, neuropati perifer, dan kesulitan yang lebih besar dalam penyembuhan luka. Faktor-faktor yang secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi kulit. Karena alasan ini, banyak spesialis menyarankan untuk tidak menggunakan produk seperti garam mandi tanpa pengawasan medis. Menurut dokumen hukum yang dikutip oleh media internasional, Patrick menuntut ganti rugi sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat di samping 75.000 dolar Amerika Serikat sebagai kompensasi untuk biaya medis dan biaya lain yang diakibatkan oleh cedera yang dialaminya. Besarnya tuntutan tersebut telah menjadikan kasus ini sebagai masalah yang mendapat sorotan media. Tim hukum Meghan telah merespons dengan tegas, menolak segala tanggung jawab. Cameron Stracher yang mewakili Intellectual Property Corporation, perusahaan produksi acara tersebut, berpendapat bahwa baik perusahaan Netflix Meghan Markle maupun Archewell Foundation tidak memiliki kewajiban hukum apapun kepada penggugat. Menurut pihak pembela, tidak ada hubungan khusus antara para pihak yang menciptakan kewajiban hukum untuk berhati-hati. Lebih lanjut, para pengacara menyatakan bahwa kombinasi garam dan minyak esensial bukanlah produk yang secara inheren berbahaya, dan oleh karena itu, gugatan tersebut tidak melampaui perlindungan yang diberikan oleh amandemen pertama mengenai kebebasan berbicara. Argumen ini menunjukkan bahwa isi acara tersebut harus dianggap sebagai informasi umum, bukan nasihat medis atau instruksi wajib. Namun, terlepas dari hasil hukumnya, kasus ini merupakan tantangan reputasi yang cukup besar bagi Meghan Markle. Acara Netflix tersebut dirancang sebagai platform untuk memperkuat citranya sebagai ahli dalam gaya hidup sehat dan kesejahteraan pribadi. Sebaliknya, tuduhan tersebut telah memicu perdebatan tentang tanggung jawab selebriti dalam menyebarkan nasihat terkait kesehatan. Kasus ini juga menyoroti risiko inheren dari konten gaya hidup yang diproduksi oleh tokoh publik. Para ahli seperti Martha Stewart dan Gwyneth Paltrow telah membangun kerajaan bisnis yang didukung oleh struktur perusahaan yang kompleks, tim hukum khusus, dan polis asuransi yang meminimalkan risiko hukum. Meghan, meskipun bekerja dengan perusahaan produksi, terus dianggap sebagai wajah utama konten tersebut yang dapat meningkatkan risiko tanggung jawab hukum dan kritik publik. Spesialis komunikasi perusahaan menunjukkan bahwa bahkan jika Duchess meraih kemenangan hukum, dampaknya pada citra pribadinya akan sulit untuk dibalik. Keterkaitan namanya dengan cedera medis telah menghasilkan berita utama internasional dan perdebatan sengit di media sosial yang memengaruhi kredibilitas usaha bisnisnya yang berfokus pada kesehatan. Lebih lanjut, kasus ini telah menimbulkan pertanyaan tentang proses kontrol dan verifikasi program tersebut. Para analis mempertanyakan apakah resep tersebut dievaluasi oleh para profesional medis, apakah uji keamanan telah dilakukan, dan apakah peringatan yang cukup telah disertakan untuk orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Fakta bahwa seorang penonton mengklaim telah menderita cedera serius telah meningkatkan kritik terhadap produksi tersebut. Sementara itu, Meghan terus menghadapi pertempuran hukum lain terkait dengan saudara tirinya, Samantha Markle. Pada tahun 2022, Samantha menggugat Duchess atas pencemaran nama baik terkait pernyataan yang dibuat selama wawancaranya dengan Oprah Winfrey dan film dokumenter Netflix Harry dan Meghan. Samantha berpendapat bahwa Meghan telah menyajikan versi yang menyimpang dari hubungan keluarga mereka. Pada Maret 2024, Pengadilan Federal di Florida menolak gugatan tersebut, menyimpulkan bahwa pernyataan yang dipermasalahkan merupakan pendapat yang dilindungi atau pernyataan yang pada dasarnya benar. Namun, Samantha memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut, memperpanjang perselisihan hukum. Pada Agustus 2025,
Pengadilan Banding Sirkuit ke-11 meninjau kasus tersebut dan beberapa pengamat hukum menafsirkan keputusan hakim sebagai menunjukkan sedikit keinginan untuk membatalkan putusan awal. Pembelaan Samantha telah mencoba untuk berargumen bahwa kasus ini merupakan contoh bagaimana menghindari tanggung jawab atas pencemaran nama baik, dengan menunjukkan bahwa film dokumenter dan keterlibatan analis media berkontribusi pada penggambaran dirinya secara negatif. Meskipun sebagian besar ahli memprediksi banding tersebut tidak akan berhasil, litigasi tersebut membuat konflik keluarga Meghan tetap menjadi sorotan media. Para spesialis manajemen krisis berpendapat bahwa paparan publik terhadap perselisihan keluarga biasanya merugikan semua pihak yang terlibat. Kehadiran konflik-konflik ini secara terus-menerus di media mempersulit Meghan untuk memperkuat citranya sebagai seorang pengusaha wanita dan figur publik yang independen. Ditambah lagi dengan rumor yang terus beredar tentang stabilitas pernikahannya dengan Pangeran Harry. Berbagai sumber menunjukkan bahwa pasangan tersebut menghadapi ketegangan terkait dengan tempat tinggal tetap yang mereka inginkan. Menurut laporan-laporan ini, Harry semakin tertarik untuk menghabiskan waktu yang lama di Inggris, didorong oleh ikatan keluarga dan pribadi, sementara Meghan tetap menolak untuk kembali ke kehidupan di Inggris. Para analis percaya bahwa perbedaan ini mencerminkan pandangan yang berlawanan tentang masa depan pasangan tersebut. Bagi Harry, Inggris Raya mewakili sejarah pribadinya, keluarganya, dan warisan ibunya, Putri Diana. Bagi Meghan, kembali ke Inggris bisa berarti menghidupkan kembali tekanan media yang intens yang dialaminya selama masa jabatannya sebagai anggota keluarga kerajaan yang aktif. Tahun 2026 bisa menjadi salah satu periode paling menentukan bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle. Beberapa sumber yang dekat dengan pasangan tersebut menyatakan bahwa krisis kesehatan Raja Charles III telah memperparah ketegangan pribadi, keluarga, dan profesional yang telah mengancam stabilitas pernikahan mereka selama bertahun-tahun. Antara keinginan Duke of Sussex untuk berdamai dengan keluarganya dan penolakan tegas Meghan untuk kembali ke Inggris Raya, pasangan tersebut mengalami konflik mendalam yang dapat membentuk masa depan mereka, baik secara pribadi maupun di media. Pemicu utama periode ketegangan baru ini diyakini adalah kesehatan Raja Inggris yang rapuh. Di usia 77 tahun dan menjalani perawatan kanker, penyakit raja telah menanamkan dalam diri Harry rasa urgensi mengenai perlunya memperbaiki hubungan keluarga sebelum terlambat. Laporan menunjukkan bahwa pangeran sempat bertemu singkat dengan ayahnya di Clarence House pada September 2025. Sebuah pertemuan yang dilaporkan membangkitkan kembali keinginannya untuk membangun kembali hubungan keluarga yang retak setelah kepergiannya dari keluarga kerajaan. Bagi Harry, berlalunya waktu tampaknya telah menjadi faktor penentu. Identitasnya tetap sangat terkait dengan warisan Inggrisnya, dinas militernya, pekerjaan amalnya di Inggris dan Afrika, dan warisannya sebagai putra raja dan mendiang Putri Diana. Terlepas dari upayanya untuk membangun kehidupan mandiri di Amerika Serikat, posisinya sebagai pewaris takhta kelima terus mewakili ikatan simbolis dan emosional yang tidak dapat diabaikan. Namun, sementara Harry mempertimbangkan untuk kembali ke Inggris, Meghan mempertahankan pendirian yang sepenuhnya berlawanan. Bagi Duchess of Sussex, kembali ke negara tempat ia mengalami tekanan media dan pribadi yang intens berarti menghidupkan kembali periode yang ia kaitkan dengan penderitaan emosional, pengawasan terus-menerus, dan konflik yang belum terselesaikan. Sumber-sumber yang dekat dengan pasangan tersebut mengindikasikan bahwa Meghan percaya kepulangan tersebut dapat sangat memengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Aktris tersebut secara terbuka berusaha meredam rumor tentang kemungkinan perpisahan pernikahan. Dalam buletin yang diterbitkan selama perayaan Tahun Baru, Meghan berbagi detail tentang bagaimana ia berencana untuk menyambut tahun 2026 bersama suaminya, menggambarkan perayaan intim dengan bersulang, sampanye, dan kelopak bunga yang berjatuhan sebagai simbol persatuan mereka. Lebih lanjut, dalam sebuah wawancara dengan majalah Harper's Bazaar, ia dengan tegas membela hubungannya
menyoroti dukungan emosional yang diberikan Harry dan menyatakan bahwa tidak ada yang mencintainya dengan intensitas yang ditunjukkan Harry. Namun, sumber-sumber yang dekat dengan pasangan tersebut menyatakan bahwa pernyataan publik ini dapat menyembunyikan konflik yang lebih dalam. Pengamat media mencatat bahwa kehidupan profesional mereka tampaknya semakin terpisah. Meghan telah memfokuskan upayanya untuk memperkuat citra pribadinya di dunia hiburan dan gaya hidup. Sementara Harry telah mengurangi keterlibatannya dalam beberapa proyek bersama dan meningkatkan komitmen individunya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan amal. Perselisihan mengenai tempat tinggal mereka mencerminkan perbedaan yang lebih kompleks daripada sekadar masalah geografis. Para ahli hubungan percaya bahwa pasangan ini mungkin menghadapi apa yang dikenal sebagai konflik nilai inti. Jenis perselisihan ini terkait dengan identitas pribadi dan sangat sulit untuk diselesaikan karena melibatkan keyakinan dan prioritas yang dipegang teguh. Menurut berbagai laporan, Harry telah mengusulkan beberapa kompromi untuk menyeimbangkan kedua posisi tersebut. Ini termasuk menghabiskan beberapa bulan dalam setahun di Inggris dan membagi waktunya antara California dan Inggris Raya. Meghan, di sisi lain, dilaporkan menyarankan agar Harry bepergian sendirian, sementara dia tetap tinggal di Montecito bersama anak-anak mereka. Kemungkinan sang pangeran membawa Archie dan Lilibet untuk mengunjungi kakek mereka tanpa Meghan harus berinteraksi dengan keluarga kerajaan juga telah disebutkan. Namun tidak satupun dari proposal ini akan berhasil karena masing-masing akan mengharuskan salah satu dari mereka untuk melepaskan aspek-aspek yang dianggap penting bagi stabilitas pribadi mereka. Bagi Harry, membangun kembali hubungannya dengan ayahnya yang berada ribuan mil jauhnya hampir mustahil. Bagi Meghan, tinggal paruh waktu di Inggris merupakan risiko emosional yang tidak ingin dia ambil. Seiring meningkatnya ketegangan pribadi, reputasi profesional keduanya juga menghadapi tantangan. Harry telah tampil di depan publik sendirian dan melanjutkan aktivitas di Inggris, termasuk penampilan di pengadilan dan acara amal. Namun, citra publiknya mengalami pukulan signifikan setelah pengunduran dirinya, yang tak terduga sebagai pelindung Sentebale, badan amal HIV garis miring AIDS yang ia dirikan pada tahun 2006 untuk menghormati ibunya. Kepergian pangeran dari organisasi tersebut memicu kontroversi setelah CEO Sophie Chandauka menuduh sang Duke melakukan perilaku intimidasi. Harry membela keputusannya dengan alasan bahwa hubungan antara dewan dan staf organisasi telah memburuk secara tidak dapat diperbaiki. Meskipun penyelidikan resmi tidak menemukan bukti pelecehan sistematis, episode tersebut meninggalkan bekas negatif pada reputasinya. Sementara itu, Meghan telah fokus pada kembalinya ke dunia hiburan dan mengembangkan merek gaya hidupnya. Namun, acaranya With Love, Meghan telah menghasilkan ulasan beragam dan kontroversi, termasuk gugatan terkait resep garam mandi yang diduga menyebabkan cedera pada seorang penonton. Masalah-masalah ini telah menimbulkan keraguan tentang kelayakan proyek mereka untuk menjadi tokoh berpengaruh di sektor kesehatan dan gaya hidup. Selain itu, kesepakatan bernilai jutaan dolar yang ditandatangani pasangan tersebut dengan platform seperti Netflix dan Spotify yang awalnya dianggap sebagai landasan kemandirian finansial mereka, telah menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Kontrak Spotify berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, sementara laporan tentang ketegangan internal di Archewell Productions telah memicu spekulasi tentang masa depan kerajaan media yang ingin mereka bangun. Di media, pernikahan Harry dan Meghan terus menjadi subjek pengawasan global yang konstan. Para analis menunjukkan bahwa akumulasi konflik hukum, tekanan profesional, dan perbedaan pribadi dapat menciptakan skenario yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi tentang kemungkinan perpisahan, rumor terus memicu perdebatan publik tentang stabilitas pasangan tersebut.